yang saya mau bacakan kepada saudara mungkin sudah akrab dengan telinga saudara. Tapi saya harus jujur mengatakan, sering sekali disampaikan dengan cara yang keliru karena tidak melihat konteksnya, hanya membaca teksnya saja. Mudah-mudahan hari ini saudara menjadi lebih memahaminya. 1 Korintus 2 ayat yang ke-9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Di sini sebetulnya Paulus sedang berbicara tentang hikmat-hikmat yang diberikan oleh Roh Kudus kepada kita. Bahwa kita tidak mengerti tentang kehidupan ini kalau kita tidak diterangi oleh Roh Kudus. Sehingga orang-orang yang tidak memiliki terang Roh Kudus, dia banyak sekali tidak memahami. Tetapi yang sebenarnya adalah apa yang tidak pernah dilihat oleh mata. Tentu mata jasmani. Dan yang tidak pernah didengar oleh telinga jasmani. Dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia karena hatinya belum diubahkan, belum sejajar dengan hati Kristus. Semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Paulus ingin mengatakan, jalan-jalan Tuhan itu sungguh tidak terselami. Rencana Allah dalam hidup kita sungguh sedemikian besar, sehingga kita perlu Roh Kudus untuk meneranginya. Bahkan di dalam bagian lain Paulus berkata, sebetulnya kita tidak tahu bagaimana cara berdoa kalau tidak diterangi dan diajari oleh Roh Kudus bagaimana caranya berdoa. Oleh sebab itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam hal ini ada dua perspektif yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, yang tidak pernah didengar oleh telinga itu, yang tidak pernah kita lihat itu adalah kemuliaan yang Tuhan janjikan bagi orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi Dia. Berkat-berkat rohani yang Tuhan sediakan bagi orang-orang yang bertekun kepadanya. Dan yang kedua adalah berkat-berkat jasmani yang Tuhan siapkan, yang bahkan melampaui daripada yang kita bisa pikirkan, bayangkan, bahkan yang pernah kita renungkan dalam hati kita. Jauh melampaui itu, makanya kadang-kadang kita terkaget-kaget kalau melihat seseorang bisa diangkat Tuhan melejit dengan sedemikian rupa. Beberapa waktu yang lalu saya melayani sebuah keluarga, saudaraku. Keluarga itu dulunya amburadul, centang perenang, beberapa kali ingin bercerai, namun sesudah dilayani dan dipulihkan keluarganya, lalu diteguhkan pernikahannya, dan sejak saat itu mereka melejit. Dan keluarga ini sampai-sampai 2 kali masuk rumah baru dalam 1 tahun. Saking diberkati Tuhan dengan luar biasa. Dia sendiri berkata, sungguh tidak pernah kami pikirkan yang seperti ini. Saya ulangi lagi. Yang tidak pernah kita pikirkan, yang tidak pernah timbul dalam hati kita itu adalah segala berkat-berkat rohani. Rencana-rencana Allah yang besar dalam hidup kita. Yang tidak pernah kita bayangkan. Bukankah kasih-Nya yang besar itu menutupi pelanggaran kita yang besar? Sebesar pelanggaran kita, Dia berkata, itu semuanya tidak apa-apa dibandingkan dengan kasih Tuhan yang besar dalam kehidupan kita. Ini yang kadang-kadang kita tidak mengerti, yang susah kita pahami, saudaraku. Tetapi Tuhan berkata, itu menjadi bagianmu. Yang kedua adalah berkat-berkat jasmani yang melampaui apa yang saudara pikirkan. Tapi jangan lupa, saudara, ada kalimat yang terakhir dikatakan, untuk mereka yang mengasihi Dia. Jadi berkat jasmani dan berkat rohani yang melampaui akal pikiran itu tadi adalah untuk mereka yang mengasihi Tuhan. Nah, pertanyaan sekarang, siapa yang mengasihi Tuhan? Tidak sulit, saudara, untuk memahami siapa saja yang disebut sebagai orang-orang yang mengasihi Tuhan. Yang pertama,
Yohanes 14 ayat 15 dikatakan, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Ternyata orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang menuruti perintah Tuhan. Ayat 21 di Yohanes 14, "Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah orang yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya." Ketika Tuhan menyatakan diri kita, itu sungguh melampaui daripada yang kita pikirkan. Ayat 23, jawab Yesus, "Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku." Luar biasa. Adakah saudara mengasihi Tuhan? Maka harus saudara buktikan, saudara hidup dalam firman Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan, orang yang menuruti firman Tuhan. Yang kedua, orang yang mengasihi Tuhan, orang yang melayani Tuhan. Yohanes 21, ayat 15 dan 16. Sudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, Kau tahu aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Ayat 16, kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Petrus menjawab yang sama dan Tuhan berkata, "Gembalakanlah domba-dombaku." Orang yang mengasihi Tuhan, dia melakukan pekerjaan Tuhan, yaitu melayani Tuhan dan melayani umat Tuhan. Do you love Him? Maka engkau akan dilimpahi dengan berkat yang besar itu. Dan yang ketiga, orang yang mengasihi Tuhan. 1 Yohanes 4 ayat 20. "Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan dia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, ia tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya." Kalau engkau mengasihi Tuhan, kau pasti mengasihi saudaramu. Hidup berdamai, hidup rukun, satu dengan yang lain. Ingat, yang tidak pernah engkau lihat, tidak pernah engkau dengar, tidak pernah timbul dalam hatimu, yaitu berkat jasmani yang besar, berkat rohani yang melampaui akal pikiran kita, diberikan Tuhan kepada orang yang mengasihi Dia. Orang yang mengasihi Dia, orang yang hidup dalam firman-Nya. Orang yang mengasihi Dia, orang yang mengerjakan pekerjaannya, yaitu melayani Dia. Orang yang mengasihi Dia adalah orang yang mengasihi sesama, mengasihi saudara-saudaranya. Rindukah engkau mendapatkan berkat yang besar itu? Belajar mengasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.